Jadi penting ya, taat tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Maka tolong menolong dalam kebaikan. Judulnya ya, tema pada malam tolong menolong dalam kebaikan. Dalam hal kebaikan kita umat Islam ya, disuruh saling tolong menolong ya, untuk kebaikan, dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berbuat dosa kok tolong menolong ya. Kalau melihat yang berbuat dosa jangan ditolong untuk bisa melakukan perbuatan dosa, tapi diingatkan bahwa perbuatan itu dosa. Nah, jangan dilakukan. Nah, maka itu satu sama lain saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, supaya manusia tidak menjadi rugi ya. Karena manusia itu semuanya pada akhirnya dalam rugi dalam waktu masa. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa ya, masa apa saja lah, manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan kepada kebenaran dalam kesabaran. Itu yang tidak rugi. Maka kalau ada saudara melihat saudaranya berbuat sesuatu dosa, jangan ditolong, tapi diingatkan, tawasau bil haq. Walaupun dosa itu tidak ada orang yang tahu ya, tidak ada orang yang tahu, tapi ketahuilah tidak ada orang tahu, tapi Allah selalu tahu. Karena Allah itu selalu menemani manusia ini di mana saja berada, selalu ditemani. Kalau kamu dua orang, Allah yang ketiga. Nah, coba baca surat Al-Mumtahanah ayat 7 itu. Surat Al-Mujadalah, ya, Al-Mujadalah ayat 58 ayat 7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa sadisuhum wala khamsatin illa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada suatu pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia akan bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ya. Allah SWT menjelaskan, manusia itu di mana saja selalu ditemani. Allah selalu berada di situ. Ya. Di situ ya, berada jumlah lebih banyak atau kurang dari itu. Lebih banyak dari 5, misalnya 6, lebih banyak dari 2, 3, kurang dari 2, 1. Nah, satu orang sudah merasa berbuat apa saja karena tidak ada yang tahu, hanya dirinya sendiri. Tapi ingat, ya,
diterangkan di situ, huwa mahum aina makanu. Allah selalu menemani di mana saja kamu berada. Jadi kita berada di mana saja walaupun sendirian, teman Allah selalu menemaninya. Aina makanu, di mana saja kamu berada. Nah, maka itulah, jangan merasa kalau sendirian dah merasa nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang tahu, kemudian berbuat sesuatu ya seolah-olah aman. Tahuilah kalau kita berdua, Allah yang ketiga. Kalau kita sendirian, Allah yang kedua. Allah selalu menemani di mana saja kamu berada. Maka kita untuk bersembunyi dari pengawasan Allah itu tidak bisa. Nah, tidak bisa. Maka tolong menolong dalam saudara kita hal kebaikan itu selalu anjurkan. Karena manusia kadang-kala lengah, karena merasa nggak ada yang melihat, nah terus berbuat sesuatu karena nggak ada yang melihat, kalau nggak ada yang tahu. Nah, memang manusia nggak ada yang tahu, tapi Allah selalu tahu. Di mana saja kita berada, Allah selalu menemani. Maka tolong menolong kepada sesama manusia, ya, ta'awanu 'alal birri, dalam hal kebaikan, takwa, mengarah kepada ketakwaan. Ya, ada orang atau tidak ada orang, ya, semuanya itu akan terlalu diperlihatkan ya, oleh Allah nanti pada hari kiamat. Nah, karena apa yang kita lakukan dipantau langsung, tidak lepas dari pengawasan Allah. Maka dalam persaudaraan sama muslim itu dikatakan oleh Nabi seperti satu tubuh. Satu tubuh, bagian anggota tubuh yang sakit, sebagian anggota tubuh yang sakit, seluruhnya merasakannya. Itu dalam rangka persaudaraan sesama muslim seperti itu. Ya, seluruhnya merasakannya, sampai tidak bisa tidur karena demam. Ya, misalnya kita punya sakit gigi kita 32 atau berapa banyak itu ya, sakit satu saja sudah semua ikut merasakannya, ya, sehingga tidak bisa makan, sampai demam, nggak bisa tidur, punya bengkak, itu hanya satu gigi yang sakit. Itu lagi persaudaraan dalam Islam seperti itu. Jadi kalau anggota tubuh kita atau warga kita yang sakit, seluruhnya ikut merasakannya. Maka tidak ada orang Islam kok menyakiti orang Islam lainnya, itu nggak ada. Bagaikan satu tubuh, menyakiti orang lain sama dengan menyakiti dirinya sendiri. Kalau orang yang sehat tidak ada orang menyakiti dirinya sendiri, itu enggak ada. Maka persaudaraan di dalam Islam, kita tolong menolong dalam kebaikan, ya, ingat mengingatkan dalam hal dosa dan pelanggaran. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Kalau dosa maka diingatkan, ya, jangan dilakukan untuk perbuatan dosa. Jangan dibiarkan. Kalau soal bentuk pelanggaran diingatkan, jangan dibiarkan. Ini persaudaraan kita, tolong menolong sesama muslim dalam kebaikan. Tolong menolong bisa berarti apa yang dibutuhkan. Bisa dengan materi, tidak bisa dengan materi, juga dengan nasihat, dengan petunjuk, atau menunjukkan kepada orang lain. Dirinya dimintai tolong tapi nggak bisa memberikan sesuatu, kemudian bisa menunjukkan pada orang lain yang diperkirakan atau dianggap orang lain tadi bisa memberikan pertolongan. Menunjukkan
kepada orang yang bisa menolong itu sudah suatu kebaikan. Maka Rasulullah menerangkan antala ala khairin kafa'ili. Sebuah hadis yang bawah akhir-akhir tadi baca. Siapa menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya, tidak berkurang sedikit pun. Halaman berapa tadi? Halaman 2, Ustaz. Halaman 2. Iya. Ya, coba dibaca. An Nabi Mas'udin qala ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala ma inti ma u'tika walakin i'ti fulanan qala fa'atar rajula fa'atahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi aw 'amilihi rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Abu Mas'ud ia berkata, pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa saya berikan kepadamu, tetapi datanglah kamu kepada si fulan. Abu Mas'ud berkata, lalu orang tersebut datang kepada orang yang ditunjuk oleh Nabi tersebut, lalu orang itu memberinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya atau orang yang melakukannya. Jadi ada orang datang kepada Nabi minta sesuatu. Kebetulan yang diminta oleh orang tadi Nabi tidak punya sesuatu yang diminta tadi, tapi Nabi mengetahui ya, untuk datang kepada si fulan yang ditunjuk oleh Nabi, datanglah kamu ke sana. Nah, nanti apa yang kamu katakan, yang kamu minta itu ya, insya Allah akan berikan. Orang tadi datang betul kepada orang yang ditunjuk oleh Nabi. Yang ditunjuk Nabi tadi memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang tadi yang datang. Nah, maka Nabi menjelaskan, siapa menunjukkan suatu kebaikan, menunjukkan kebaikan, mantala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dia mendapat pahala seperti yang mengamalkan, seperti yang menjalankan kebaikan itu. Jadi menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, dia mendapat pahala. Kalau orang tadi datang sesuatu minta kepada Nabi, tidak memberikan sesuatu, memang yang diminta kebetulan tidak mempunyai, tunjukkan pada sahabatnya, pada orang lain. Nah, orang tadi memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tadi. Nah, sehingga orang tadi mendapat pertolongan dari orang yang ditunjuk oleh Nabi tadi. Dan Nabi menunjukkan kepada orang yang dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya tadi suatu kebaikan. Dia mendapat kebaikan seperti orang yang mengamalkannya. Menolong tidak harus memberikan sesuatu. Kalau memang tidak punya diminta, bisa tolong tunjukkan pada orang lain. Ya, jadi menolong kepada kebaikan itu, memberi nasihat, memberi pertolongan, memberi petunjuk, hal-hal yang membawa kebaikannya, itulah menunjukkan atau menolong dalam kebaikan. Nah, sehingga tidak ada sesuatu kebaikan yang sia-sia. Kebaikan yang sia-sia hanya menunjukkan kepada orang dari dia mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya.